Mycobacterium lepra ini dulu wabah, ya. Karena wabah dibuatkan rumah sakit khusus lepra. Ada masih sisa-sisa rumah sakit khusus lepra di daerah teman-teman? Ada, Bang. Ada. Tapi sekarang masih dimanfaatkan jadi apa, Dek? Masih tetap khusus lepra atau udah jadi puskesmas kah atau apa? Puskesmas, Bang. Udah jadi rumah sakit Kemenkes, Bang, yang di Makassar. Oh, udah jadi itu. Itu dulu ya, karena di Indonesia sekarang kasus lepra itu sudah di bawah 1%. Ya, jadi bukan wabah lagi. Makanya rumah sakit lepra, ya rumah sakit lepra itu sudah tidak berguna untuk lepra, ya. Karena apa? Karena kasusnya sudah sedikit. Ya, oke. Nah, kasus lepra ini nantinya ya pastinya menyerang kulit, ya, menyerang kulit, ya. Kemudian dia menyerang saraf tepi, oke. Kemudian bisa menyerang mata, ya, di mana penularannya sama kayak Mycobacterium tuberculosis, ya. Nah, penularannya itu melalui droplet, ya. Penularan melalui droplet. Oke. Nah, gejala umumnya, ya, gejala umum dari kasus lepra, ya, gejala umum, ya, untuk kasus lepra itu nantinya ada bercak kemerahan, ya, bercak kemerahan di kulit, oke, ya, bercak ini tidak gatal, deh, ya, nah, tidak gatal, ya, tidak nyeri, ya, oke. Intinya ruam-ruam kulit lah, ya, intinya ruam-ruam kulit, ya. Oke. Nah, kemudian pasiennya ini nanti bagian pada bercak itu bisa kehilangan, ya, sensasi, ya, sensasi rasa. Jadi kalau disentuh itu nggak ngerasain apa-apa, ya. Nah, itu untuk lepra, ya. Oke. Nah, kemudian lepra itu ada dua tipe, ya. Nah, ada tipe Pauli, ya, Pauli basiler, ya, tipe Pauli basiler ini kita sebut tipe PB. Nah, tipe PB ini bisa kita katakan tipe ringan dari lepra. Nah, di mana lesi, ya, lesi atau ruam kulitnya itu cuma 1 sampai 5. Jadi lesinya itu ada di 5 area, 1 sampai 5 area, ya. Nah, di mana dari 1 sampai 5 area, ya, misalnya ada 3 area misalnya, ya, misalnya kena tangan, ada lesinya di muka, ada lesinya di punggung. Nah, itu 3 area tuh. Nah, tapi dari 1 sampai 5 atau 3 area itu hanya satu, ya, hanya satu cabang, ya, cabang saraf yang mengalami gangguan atau mati rasa, ya. Nah, misalnya lesinya tadi ada di tangan, ada di wajah, dan ada di punggung. Nah, tapi kalau kita pegang tangannya itu masih kerasa, pasiennya masih merasakan. Pegang yang lesi yang ada di wajahnya, pasiennya masih merasakan sentuhannya. Tapi ketika kita pegang lesi yang ada di punggungnya, pasiennya nggak ngerasain. Nah, berarti itu hanya ada satu cabang yang gangguan. Ya, itu untuk kasus Pauli basiler. Ya. Oke. Nah, di mana untuk kasus Pauli basiler itu terapinya itu menggunakan rifampicin dikombinasi dengan dapsone, ya, rifampicin dikombinasi dengan dapsone. Karena rifampicin ini, ya, atau terapi ini digunakan selama 6 bulan, ya, selama 6 bulan. Ya, tapi kalau secara guideline 6 sampai 9 bulan sebenarnya, ya. Oke. Nah, untuk rifampicin itu bukan minum tiap hari, bukan seperti kasus TB, dia diminum tiap hari tidak, tapi dia diminum 1 bulan sekali, ya. Nah, jadi diminumnya tiap bulan lah, ya, tiap bulan. Nah, tapi kalau dapsonnya nanti diminum tiap hari, ya, dapsonnya diminum tiap hari. Oke. Nah, kemudian selain Pauli basiler itu ada tipe yang multibasiler, ya, multibasiler.
Nah, untuk multibasiler itu kita sebutnya sebagai tipe MB, ya tipe MB. Nah, untuk tipe MB ini biasanya ya oke lah kita sebut sebagai lepra yang berat, ya. Kenapa demikian? Karena lesinya itu sudah lebih dari 5. Lokasi lesinya itu udah lebih dari 5. Nah, di mana lebih dari satu cabang, ya, lebih dari satu cabang saraf yang terganggu. Nah, jadi misalnya lesinya ada di tangan kiri kanan, ya. Lalu kemudian ada di punggung, ada di wajah misalnya seperti itu. Kemudian ada di bagian dada, ya intinya lebih dari 5 lah seperti itu. Nah, tapi kalau kita sentuh setiap lesinya itu lebih dari 1, pasiennya itu tidak merasakan, maka itu multibasiler. Ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk kasus yang multibasiler itu boleh menggunakan rifampicin. Kemudian dikombinasi dengan dapson dan satu lagi clofazimine. Ya, oke. Rifampicin sama, rifampicin ini digunakan tiap bulan. Ya, rifampicin digunakan tiap bulan. Untuk dapsonnya digunakan tiap hari. Ya, dapsonnya digunakan tiap hari. Oke. Nah, untuk clofazimine ini ada dosis harian dan ada dosis bulanan. Nah, kalau nantinya kontrol ke puskesmas misalnya, ya, nah, ini ada dosis 300 mg, 300 mg-nya ini diminum tiap bulan, ya. Nah, kemudian ada dosis yang hariannya 50 mg, 50 mg ini nanti yang diminum setiap hari, ya. Nah, cuman kalau di ujian UKI, ya, tunggu dulu, profilaksis, ya. Profilaksis lepra itu bisa diberikan kepada orang-orang yang orang yang tinggal serumah, ya, tinggal serumah dengan pasien lepra itu bisa diberikan profilaksis. Nah, di mana profilaksisnya menggunakan rifampicin, ya, menggunakan rifampicin dosis tunggal. Jadi cukup sekali aja rifampicinnya. Beda kalau Mycobacterium tuberculosis, apakah diberikan profilaksis? Isoniazid Apa? Nah, berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Benar, 6 bulan. Nah, kalau di soal ujian UKI-nya seperti ini soalnya. Pasien mengalami lepra, ya. Terapi apa yang diberikan? A, ya, isoniazid, ya, INH, B, rifampicin, C, pyrazinamide, D, etambutol, E, streptomycin. Nah, berarti dijawab apa? Rifampicin. Rifampicin. Nah, itu soal UKM PPAI-nya. Ya, intinya tahulah obat lepranya apa, gitu. Ya, oke. Bisa dipahami ya? Nah, ini soal ujian UKI-nya, ya, intinya gini, oh, lepra itu obatnya rifampicin, dapson, dan clofazimine. Profilaksisnya pakai rifampicin. Semangat menghafal ya. Antibiotik ini memang hafalan, Dik. Bang, Ya. mau tanya, Boleh, gimana? dari berapa Bang bilang dari infeksi sebelum-sebelumnya juga kan rifampicin ini kan emang kerjanya menghambat RNA polimerase kan, Ya. Bang. Entah Oke, kenapa kalau benar. di Indonesia tuh dihindari karena emang obatnya mahal apa gimana, Bang? Karena saya Bukan. pelajari juga rifampicin ini itunya kan cuman yang ESO-nya itu kan cuman yang Urin berwarna terlihat merah. jelas tuh warna merah. Tapi entah kenapa kalau di Indonesia tuh dihindari terus gitu loh, Bang. Pakai yang kayak Oke. sulfonamida gitu-gitu, Bang. Nah, jadi kalau kita bahas rifampicin, efeknya ya tidak terlalu berat sih mestinya ya. Efek rifampicin itu tidak terlalu berat, ya. Nah, tapi balik juga terjadinya efek samping itu kan tergantung individu, ya, tergantung toleransi dari individu. Atau bukan itu alasannya kenapa rifampicin itu tidak digunakan pada kasus infeksi lain di Indonesia. Nah, jadi pertimbangannya adalah ya bahwasannya
Indonesia itu masuk dalam 3 besar kasus TB tertinggi di dunia. Ya, Indonesia masuk ke dalam 3 besar kasus TB tertinggi di dunia. Ya. Nah, yang kita khawatirkan adalah kalau pasiennya ini menggunakan rifampicin untuk kasus infeksi lain, ya, misalnya meningitis pakai rifampicin, misalnya seperti itu, ya, dikit-dikit pakai rifampicin, misalnya seperti itu, ya, maka kita takutnya rifampicin ini menjadi resistensi. Bang. Nah, bayangin, negara 3 besar ya kasus TB-nya di dunia mengalami resistensi rifampicin. Apa enggak KO? Sedangkan obat-obatan rifampicin itu masuk dalam lini pertama untuk TB. Ya, jadi kalau KO pasti kalau rifampicin itu resistensi. Sehingga apa? Sehingga nanti kita akan menemukan banyak kasus TB resistensi obat. Ya, seperti itu. Atau TB multidrug resistensi. Ya, itu alasannya ya kenapa rifampicin tidak digunakan untuk terapi infeksi lain. Hanya digunakan untuk terapi TB kalau di Indonesia. Karena kasus TB di Indonesia itu banyak, tidak seperti negara lain. Ya, oke. Ada lagi? Bang, mau tanya Bang, itu yang tipe multibasiler berapa lama pemakaian, Oh Bang? ya, berapa lama ya? Oke, ya. Nah, untuk tipe multibasiler ini bisa digunakan selama 12 bulan. Ya. 9 sampai tunggu deh. Saya agak-agak lupa nih. Bentar. Si tata laksana lepra. 12 bulan kalau nggak salah, 12 bulan. Kalau tidak salah. Aduh, download lagi. Oh, nggak masalah. Multibasiler. Multibasiler. Nah, ini tadi Paulibasiler ya, 6 sampai 9 bulan. Multibasilernya ini. Ya nih, 12 sampai 18 bulan deh. Multibasiler. Ya, benar. Multibasiler ini multibasiler penggunaannya 12. Ada lagi? Ada lagi? Aman? Aman Bang, makasih Bang. Aman ya? Oke, jika tidak ada, nah ini tanggal 23 berarti kita ketemu lagi tanggal hari Minggu tuh tanggal berapa deh hari Minggu deh? 28. Oke, 24, 25, 24 ini Rabu, 25 Kamis, 26 itu masih ya merayakan Natal ya teman-teman yang Nasrani. 27 oke lah kita. Oke, kita ketemu tanggal 28 lagi ya di hari Minggu. Gak apa-apa ya. Kita nanti hari Minggu itu kita bahas infeksi virus, kita bahas HIV nanti hari Minggu. Ya, aman ya? Aman, Bang. Tapi hari Minggu kalau siang aman nggak? Siang Atau aja, harus Bang. malam? Aman, Bang, siang Ya. aja, Bang. Siang aja, Bang. Oke, siang ya. Iya. Oke, nanti siang sekitar jam 12.30, nggak apa-apa ya? Boleh. Wip. Bang? Bang. Iya Bang, misi Bang. Ya. Day out. Oke, nanti kita ketemu tanggal 28 Desember jam 12.30 WIB. Ya. Oke, terima kasih perhatiannya hari ini. Sampai ketemu hari Minggu ya. Selamat merayakan ibadah